Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tangguh Saputra, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan menyajikan video kegiatan pembelajaran pelaksanaan PPLSI 1 dengan menerapkan pembelajaran based learning. Mari tonton video kegiatan pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Berdiri. Ya, rap. Rap. Dekat, rap. Berdoa dimulai. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, dipersilakan untuk berdiri dulu. Berdiri. Kita perhatikan dulu ada sebuah gambar yang nanti akan ada hubungannya dengan materi yang akan kalian pelajari semua. Oke? Kira-kira penyakit yang ada di gambar di samping ini itu termasuk gangguan organ pencernaan apa tidak? Ya, coba Anda jawab. Iya, Ya, kenapa kok ia termasuk organ pencernaan? karena ada di bagian perut. Karena ada di bagian perut. Jadi sakit perut itu ya namanya terjadi di bagian perut, jadi di dalam perut, sehingga itu bisa kita simpulkan kalau penyakit diare itu termasuk gangguan pencernaan pada manusia, gitu ya. Dari pembelajaran hari ini tentunya nanti ada hal-hal yang kalian kuasai. Kalian itu dapat menyebutkan gangguan organ pencernaan, kemudian dapat menganalisis penyebabnya, kemudian dapat menemukan kata kunci dan dapat menafsirkan isi iklan. Oke? Kalau bicara seputar gangguan pencernaan seperti diare, sepertinya hampir setiap orang pernah mengalaminya, sobat saya. Dan ini tentunya harus diwaspadai karena selain dapat menyebabkan dehidrasi, diare yang tidak ditangani secara baik bisa berakibat fatal. Nah, sambil menunggu narasumber yang akan hadir, yuk kita simak informasi berikut ini. Sobat sehat, diare kerap dianggap kebanyakan orang sebagai penyakit di mana intensitas buang air besar atau BAB menjadi lebih sering. Selain lebih seringnya aktivitas BAB terjadi, biasanya diare juga dibarengi dengan dehidrasi. Untuk yang pertanyaan ketiga, ada yang mau menanggapi? Ya, coba Anda dari Dan. Dibaca dulu. Bagaimana cara kalian untuk mengatasi gangguan organ pencernaan diare? Ya, kita kalau terkena penyakit diare di rumah, kita bisa lakukan dengan cara membuat cairan orolit. Apa sih cairan orolit itu? Cairan yang terbuat dari air, kemudian dikasih gula, dikasih garam, kemudian diaduk sampai larut, dan itu dapat mengatasi dehidrasi pada tubuh ketika kita sering ke BAB ke kamar mandi. Ketika bolak-balik ke kamar mandi itu ada cairan yang kalian keluarkan. Jadi
untuk mengatasi supaya tubuh bisa pulih kembali, maka kita dengan membuat cairan oral tadi. Oke? Cara memeliharanya itu adalah makan makanan yang sehat. Contohnya seperti Ananda bisa setiap hari makan buah, kemudian 1 minggu sekali makan daging. Nah itu kan termasuk makan-makan yang bergizi dan bersehat, yang sehat. Kemudian apalagi sih Pak? Bagaimana cara menjaga supaya tubuh tetap sehat? Yang harus dilakukan seperti yang dilakukan oleh Ananda Raisa. Jadi setiap makan itu mencuci tangannya dulu, kemudian berdoa sebelum makan, kemudian setelah makan berdoa, setelah makan kemudian mencuci tangan dengan cairan sabun. Nah itu akan membuat bakteri-bakteri sisa-sisa makanan yang ada di tangan itu dapat mati, sehingga tangan kita ketika memegang sesuatu yang lain itu sudah Coba kita lakukan tepuk semangat. Tepuk semangat. Coba Ananda lihat di bukit di depan. Ayo. Kawan, ini udah ya. Yang keras kawan. Ya, ada ke depan. Oke. Bicara yang keras. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Nah itu tadi kita lakukan tepuk semangat. Apakah sudah bergabung sesuai dengan kelompoknya? Sudah. Kalau sudah, maka sekarang Pak Tangga akan membagikan sebuah lembar kerja kegiatan yang nanti kalian berdiskusi ya bersama dengan kelompoknya. Untuk yang kelompok 1. Ya, kelompok 1 dah. Oke, diambil dulu. Nah, diambil 2 sendok. Garamnya setengah sendok. Ya. Kemudian dikasih air dulu. Berapa sendok Pak air? Airnya setengah ya, langsung kita ya, di setengah. Ya. Ya cukup. Kita kembali, kemudian kembali ke tempatnya, kemudian dilakukan untuk mengelarutkannya. Gitu ya. Cairan oralit memiliki manfaat apa? Ada yang kesulitan dalam mendiskusikan terkait LKPD itu? Tidak ada ya? Enggak. Kalau ada hal-hal yang mengalami kesulitan, bisa tanya Pak Tanggung, ya. Kemudian nanti kita sampaikan ya. Ya, Ananda salam. Baik. Di sini ya. Di dekat sini ya, di atas Islam. Oke, lanjut lagi. Oke. Baik, diperhatikan. Nanti kelompok yang lain disilakan untuk menanggapi ya dari presentasi kelompok yang pertama terkait lembar kerja yang lembar pertama. Oke. Soal pertama, pelajaran pertama untuk pekerjaan amati gambar disajikan. Diskusikan bersama kelompok. Silakan organ-organ pencernaan bagi manusia. Yang pertama itu mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, yang terakhir halus atau kelamin. Silakan kelompok yang lain menanggapi dulu. Menanggapi dari presentasi kelompok tadi. Silakan
ditanggapi. Ananda Lizat ditanggapi di sana saja di tempat duduknya. Menurut kelompok 2 bagaimana hasil dari presentasi kelompok 1? Bagus, sudah sesuai. Urutannya bagaimana? Oh sudah lengkap. Oke, ya. Silakan kembali ke tempatnya. Ada bisa lo. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan lembar kerja pakai. Nah, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran kali ini apa sih yang kalian sukai? Ya, Ananda Raisa. Ya, membuat cairan oralit. Jadi membuat cairan oralit itu memang dapat menambah pengetahuan kita. Dapat menambah pengetahuan kita ketika kita berada di rumah terkena penyakit diare. Jadi fungsi dari cairan oralit itu adalah mengembalikan dehidrasi pada tubuh yang sudah keluar saat bolak-balik ke kamar mandi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan pada yang selanjutnya. Kira-kira bagaimana sih perasaan kalian saat pembelajaran berlangsung? Kelompok Ananda Raisa. Terima kasih telah menonton video kegiatan pembelajaran sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.